Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delaga Tafrihatul Daningrum, NPM 17120009. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Manajemen Pembelajaran dan Sikap Guru Terhadap Tingkah Laku Siswa Kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, tahun ajaran 2021-2022. Pendahuluan dari hasil skripsi saya. Yang pertama, konteks penelitian. Banyaknya karakteristik siswa kelas 6 yang berbeda-beda namun sebenarnya memiliki jenis yang sama, sehingga guru mengharuskan memahami karakter siswa tersebut dengan manajemen pembelajaran yang sudah dilakukan dengan baik di kelas, dan sikap guru yang dilakukan di kelas dapat meminimalisir siswa melakukan tindakan penyimpangan atau melakukan tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Yang kedua, fokus penelitian. Pertama, bagaimana pengaruh manajemen pembelajaran terhadap tingkah laku siswa kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok. Yang kedua, bagaimana pengaruh sikap guru terhadap tingkah laku siswa kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh manajemen pembelajaran terhadap tingkah laku siswa kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh sikap guru terhadap tingkah laku siswa kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok. Ini kajian teori. Yang pertama, pengertian manajemen pembelajaran. Menurut Karwati, manajemen pembelajaran adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pekerjaan serta penggunaan semua daya untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan manajemen pembelajaran ialah agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tertib, dan tertata rapi. Penjelasannya ialah perencanaan merupakan suatu yang awal dari kegiatan pembelajaran di kelas, dengan perangkat pembelajaran yang harus dibuat seperti program semester, program tahunan, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan silabus. Yang kedua, pengorganisasian merupakan pengaturan siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pengarahan, yaitu langkah guru untuk melakukan proses pembimbing, mengarahkan siswa agar siswa terarah. Yang keempat, pengawasan, merupakan tindakan memonitor kemajuan belajar siswa. Kedua, pengertian sikap guru. Menurut Derajat, bahwa sikap guru juga harus memberi arahan, membimbing, dan ajaran kepada siswa. Guru menyikapi suatu masalah dengan baik dalam mendidik karena tingkah laku atau etika seorang guru sangat berperan sekali dalam proses pendidikan. Seringkali siswa melakukan penyimpangan. Berikut ialah sikap guru yang dilakukan antara lain penyembuhan dan pencegahan. Yang pertama, penyembuhan atau kuratif. Langkah yang dapat dilakukan guru ialah mencari alasan masalah yang dilakukan siswa. Yang kedua, menganalisis masalah siswa. Yang ketiga, melakukan tindakan alternatif. Keempat, mendapat respon balik terhadap siswa. Dan kelima, prosedur kelas dimonitor dengan baik. Yang kedua, pencegahan atau preventif. Langkah yang diambil yakni meningkatkan kesadaran diri sebagai guru, meningkatkan kesadaran siswa. Guru melakukannya dengan tulus dan bertanggung jawab. Pengertian tingkah laku siswa. Menurut Aisyah, menjelaskan bahwa tingkah laku merupakan suatu penghayatan yang masih utuh dan reaksi seseorang akibat adanya rangsangan baik internal maupun eksternal yang diproses melalui kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tingkah laku siswa yang baik seperti berimajinasi, kreatif, kritis, inovatif, pandai berargumen, selalu menyalurkan bakat, mandiri, ramah, sopan, santun, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku siswa yang buruk seperti siswa terlambat masuk sekolah, siswa yang bersemangat atau pasif, siswa merusak fasilitas sekolah, siswa sulit diatur, siswa mencontek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, pengelolaan manajemen pembelajaran di kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok. Lalu, pengaruh manajemen pembelajaran terhadap tingkah laku siswa kelas 6. Selanjutnya, pengaruh sikap guru terhadap tingkah laku siswa kelas 6. Dan yang terakhir, tingkah laku siswa kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi.
karena didapati fenomena yang terjadi di lingkungan peneliti sehingga dapat menghasilkan suatu fenomena yang dapat diperlukan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai hasil penelitian yang membahas tentang manajemen pembelajaran dan sikap guru terhadap tingkah laku siswa kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok. Yang kedua, lokasi dan latar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Karangtalok, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, tahun ajaran 2021-2022, dengan sasaran penelitian yaitu siswa kelas 6 di SD Negeri 3 Karangtalok dan guru kelas 6. Karena manajemen pembelajaran sudah dilakukan di SD Negeri 3 Karangtalok, khususnya kelas 6. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama menggunakan metode wawancara, yang kedua metode angket atau kuesioner, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya keabsahan data, menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Yang ketiga metode analisis data. Yang pertama pengumpulan data, dua reduksi data, tiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Selanjutnya temuan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 3 Karangtalok diperoleh data atau hasil penelitian mengenai manajemen pembelajaran dan sikap guru terhadap tingkah laku siswa kelas 6. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat dikatakan bahwa manajemen pembelajaran dan sikap guru terhadap tingkah laku siswa sangat berpengaruh. Manajemen pembelajaran di SD Negeri 3 Karangtalok dapat dikatakan berjalan dengan tertib atau lancar. Di dalam manajemen pembelajaran terdapat perencanaan yang berisi tentang perangkat pembelajaran. Namun, guru kelas 6 hanya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saja. Organisasian ialah pengaturan siswa. Di SD Negeri 3 Karangtalok, guru kelas 6 dengan mudah mengkoordinir siswa dan memberikan wewenangnya. Pengarahan yang dilakukan secara terus-menerus oleh guru kelas 6 sehingga siswa diberikan bimbingannya dan arahannya. Namun, sebagian siswa kelas 6 melakukan tindakan penyimpangan atau kuratif, seperti tidak menaati tata tertib sekolah, memukul meja, merusak fasilitas, mencontek, bertengkar, siswa pasif, sehingga guru melakukan pengarahan sesuai dengan prosedur, yakni mencari alasan masalah yang terdapat pada siswa, menganalisis masalah siswa, mencari alternatif pemecahan masalah, mendapat respon balik. Prosedur kelas harus dimonitor dengan baik. Sedangkan siswa yang hampir melakukan penyimpangan atau preventif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran diri sebagai guru, meningkatkan kesadaran pada siswa. Guru memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap tugasnya. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan di kelas 6 sudah dilaksanakan dengan baik. Guru selalu memperhatikan siswanya di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, dan melakukan evaluasi sehingga guru dapat mengetahui siswa kurang dalam prestasi dan siswa yang berprestasi. Di SD Negeri 3 Karangtalok memiliki KKM yaitu 65. Di kelas 6 keberhasilannya sudah mencapai 75% dan 25% belum mencapai ketuntasan. Siswa yang belum mencapai ketuntasan atau KKM akan diberikan remedial oleh guru sampai benar-benar sudah tuntas, sedangkan yang sudah tuntas guru kelas akan memberikan pengayaan bagi siswanya. Dan manajemen pembelajaran sudah terakomodasi dan sangat berpengaruh pada tingkah laku siswa kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok. Selanjutnya, sikap guru di kelas 6 SD Negeri 3 Karangtalok sudah dapat dikatakan profesional dan bertanggung jawab. Guru kelas 6 sudah menerima karakter siswa yang beragam. Guru kelas menunjukkan kepeduliannya terhadap siswa, meningkatkan kreativitas yang tinggi, dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan semangat belajar yang tinggi untuk siswanya. Jika siswa kelas 6 sudah mulai tidak bersemangat, dalam pelaksanaan pembelajaran guru kelas melakukan ice breaking dan melakukan suatu pembelajaran yang menarik dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi, ceramah, dan diskusi. Guru kelas 6 menggunakan model pembelajaran talking stick dan number head together agar pembelajaran dapat menyenangkan dan siswa semakin aktif serta semangat dalam pembelajaran. Pembelajaran di kelas 6 tidak hanya individu, namun berkelompok.
dengan jumlah siswa 28 dan akan dibagi oleh guru dengan masing-masing kelompok 4-5 siswa. Hal ini melatih siswa bekerja sama, berpendapat, menghargai pendapat orang lain, dan melatih public speaking. Guru kelas juga memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah secara bertahap. Oleh karena itu, sikap guru juga sangat berpengaruh untuk tingkah laku siswa. Tingkah laku siswa di kelas 6 tidak semuanya buruk. Ada juga tingkah laku siswa yang baik seperti berimajinasi, kreatif, kritis, inovatif, pandai berargumen, selalu menyalurkan bakat, mandiri, ramah, sopan santun, memiliki rasa kepedulian, menghargai orang lain, serta membantu orang lain yang kesusahan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu di SD Negeri 3 Karangtalok sudah menerapkan manajemen pembelajaran dengan cukup baik dan diterapkan sejak dulu. Manajemen pembelajaran dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir. Dengan manajemen pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan tertata, kondusif, dan efektif. Dalam menyikapi siswa-siswi perlu adanya tahapan atau langkah yang tersusun seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi. Semua tercantum ke dalam manajemen pembelajaran. Dengan sikap guru yang ditunjukkan harus menunjukkan kepedulian, tanggung jawab, menerima karakter yang beragam, meningkatkan kreativitas yang tinggi, dan sebagainya. Sikap guru yang seperti itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan akan meningkatkan semangat belajar bagi siswanya. Guru kelas 6 dapat menyikapi siswa-siswanya cukup profesional sehingga anak didiknya segan terhadap guru. Oleh karena itu, sikap guru sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran dan tingkah laku siswa. Karena siswa yang akan melakukan penyimpangan pasti akan memikirkan resikonya. Oleh sebab itu, dengan adanya sikap guru yang profesional, tingkah laku siswa akan teratasi dan siswa mudah diatur olehnya. Terima kasih. Sekian dari pemaparan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.